Terdakwa kasus penistaan agama Panji Gumilang menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang menjeratnya. Melalui kuasa hukumnya, Panji menyatakan dakwaan terhadapnya terlalu berat. Terdakwa Panji Gumilang hadir dalam pembacaan eksepsinya di ruang Cakra Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Panji Gumilang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan kasus penistaan agama. Kuasa hukum menyatakan keberatan atas dakwaan yang diajukan penuntut umum. Menurut kuasa hukumnya, apa yang dilakukan Panji yang viral di media sosial adalah untuk mendidik anak-anak di Al Zaitun. Kuasa hukum juga menyatakan dakwaan tersebut berat karena tindakan Panji dilakukan di lingkungan pondok dan berdasarkan keilmuan Panji Gumilang. Dalam sidang perdana Rabu pekan lalu, jaksa penuntut umum menjerat Panji Gumilang dengan 3 dakwaan, yaitu dakwaan primer hingga alternatif atau sekunder mengenai penyiaran berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. Ia juga dijerat melalui Undang-Undang ITE, yaitu menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Raharjo, TV One mengabarkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terus menjadi sorotan karena aktivitas dan ucapannya yang menuai kontroversi. Panji dinilai telah menistakan agama karena menyebut Al-Quran bukanlah kalam Allah hingga memperbolehkan syaf laki-laki bercampur saat sholat berjamaah dengan perempuan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Panji didakwa atas kasus dugaan penistaan agama buntut dari sejumlah kontroversi yang ia lakukan. Mulai dari memperkenalkan salam Yahudi kepada para santri Al Zaitun. Shalom alehem. Memperbolehkan saf bercampur antara laki-laki dan perempuan saat sholat berjamaah hingga menyebut Al-Quran bukanlah kalam Allah. Sederet kontroversi itu pun mengantarkan Panji menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama yang ditetapkan oleh penyidik Bareskrim Polri pada bulan Agustus lalu. Sebelum ditahan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sempat berpamitan pada para santri dan pengelola sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan di Bareskrim Polri Jakarta. Selain terseret kasus dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan penggelapan dana pos, serta zakat. Tim TV One mengabarkan. Terdakwa kasus penistaan agama Panji Gumilang membela diri melalui pembacaan eksepsi hari ini. Lalu seperti apa tanggapan sidang pemirsa? Kami langsung bergabung dengan kontributor TV One ada Opi Raharjo yang memiliki laporannya langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Silakan Opi. Ya baik, Tisa dan Andro, siang tadi Panji Gumilang menjalani sidang lanjutan terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Degengkot Pondok Pesantren Al Zaitun. Sidang lanjutan sendiri merupakan agendanya adalah eksepsi dari terdakwa Panji Gumilang. Dari kuasa hukum Panji Gumilang sendiri meminta untuk penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Panji Gumilang karena berdasarkan keterangan dari kuasa hukum sendiri, memang Panji Gumilang mengalami sakit di pergelangan tangan bagian kiri. Ya baik, bisa. Opi Raharjo, kami ingin tahu poin-poin keberatan yang disampaikan dari kuasa hukum maupun Panji Gumilang apa saja. Ya baik. Opi. Silakan Opi, apa saja poin-poin keberatan yang disampaikan dalam persidangan? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi pemirsa dengan rekan kami Opi Raharjo. Itu tadi kita sudah mendapatkan informasi sedikit mengenai berjalannya persidangan Panji Gumilang hari ini. Ternyata Panji hari ini diketahui dalam persidangan mengalami sedikit sakit Andro ya. Dan ada beberapa poin-poin keberatan yang disampaikan. Tadi kita sudah menyimak ada informasi bahwa apa yang ia lakukan di pesantrennya adalah untuk memberikan pendidikan kepada santri-santrinya. Tapi kita biarkan bagaimana nanti proses hukum untuk membuktikan soal pembelaan dari Panji Gumilang ini.